mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Saya tidak membunuh Mirna, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Dan saya pun merasa sangat kehilangan, tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Semua tuduhan kejam berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Kalau betul-betul dia sudah kasih buatan kepada Mirna dan di dalam tubuhnya itu ada cyanida, karena dia bilang dengan jumlah itu satu ruangan ini pun bisa mati. Ya, koreksi, jadi udah saya nggak nyium, tadi denger nggak Pak Oto sih? Saya menghormati Pak Oto loh. Saya aja nih. Jangan Anda bikin mana saya. Bukan menyium. Saya pakai tangan begini karena saya tahu itu hitam. Jangan ngarang Pak Oto. Ya berarti kan ada cyanida di situ kan. Pemirsa, kita ketemu kembali di Karni Ilyas Spesial. Malam ini saya mengundang pengacara yang cukup terkenal, Otto Hasibuan. Karena pekan ini meledak kembali berita tentang Jessica Wongso. Dan jadi pembicaraan publik di mana-mana dan netizen pun yang semula terpengaruh dan menghujat Jessica Wongso yang dituduh membunuh Mirna, sahabatnya Mirna, dan sekarang berbalik netizen justru menganggap Jessica tidak bersalah atau tidak melakukan kejahatan mencampur cyanida di ais kopinya Mirna. Dan itulah judul yang dibawakan oleh Netflix di layar televisi yang produser dari Singapura yang datang ke Indonesia melakukan investigasi terhadap itu dan tayangannya menggemparkan masyarakat. Dia memberi judul Ice Cold Murder Copy Jessica Wongso. Dan malam ini saya ingin mendengar dari Pak Otto Hasibuan. Selamat malam Pak Otto. Selamat malam Pak Karni. Sebenarnya Pak Otto dari awal saya tahu menganggap Jessica tidak bersalah. Tapi yang terjadi, vonis hakim menetapkan Jessica bersalah. Bahkan banding pun ditolak. Kasasi ditolak. Peninjauan kembali judicial review pun tetap aja ditolak Jessica. Sehingga Jessica harus berikut 20 tahun penjara. Dan keputusan gak bergerak sama sekali dari pengadilan tingkat pertama sampai ke tingkat terakhir dan bahkan ke tingkat judicial review. Bagaimana sebetulnya yang terjadi menurut Persi, Pak Otto? Terima kasih Bang Karni. Ya seperti Tuhan bilang memang semua ada waktunya. Saya nggak tahu apakah ini sudah waktunya akan bisa membuka kembali kasus ini dalam arti secara hukum. Kalau di masyarakat sudah jelas terbuka, dan saya nanti juga akan bisa membuktikan dia menghadapi masyarakat betapa sebenarnya ini telah terjadi tragedi hukum yang sangat menyedihkan dan memalukan. Terus terang Bang Karni ya, saya tidak akan mau melakukan pembelaan ini sedemikian
seriusnya dengan beberapa tim saya yang berjasa di sini, kalau saya betul-betul tidak yakin bahwa dia tidak bersalah, saya tidak berani mengatakan 100% dia tidak bersalah, tapi 99,99009 itu persen saya yakini dia tidak bersalah. Karena 1% itu minimal Tuhan yang punya kekuasaan. Untuk bisa memahami ini, izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya masalahnya. Kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan? Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan. Pertama kita lihat, waktu Jessica meninggal, kemudian dia diperiksa oleh Dr. Jaya, di embalment, artinya dikasih formalin. Sampai 3 hari kemudian, dia sudah masuk peti mayat. Dia sudah mau dikuburkan. Dan kalau dia dikuburkan pada waktu itu, sudah selesai persoalan, nggak ada. Tetapi, inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui. Ini kuncinya. Kita nonton di Netflix. Ketika ini mau dikuburkan, Krishnamurti datang. Krishnamurti waktu itu dikirim Ya, dia direktur kriminal umum di Mabes Polri, di Polda. Dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna, Edi, katanya, itu kita lihat di Netflix, anakmu diracuni. Kata Krishnamurti. Kata anakmu diracuni. Oh, sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah. Tidak menganggap anaknya diracuni. Kata-katanya anakmu diracuni. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal mendahului semua peristiwa, dia mengatakan anakmu diracuni. Oleh karena itu, katanya, kalau kau tidak otopsi, maka kami polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga no otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kriminal. Itu kata Krishnamurti. Inilah yang menjadi sumber masalah dari kasus ini. Kalau tidak ada kata-kata ini, dia sudah dikubur. Tadi saya katakan, saya mengherankan kenapa dia langsung berkesimpulan ini diracuni. Nah, ini mulanya. Nah, setelah dia berkata seperti itu, akhirnya Salihin mengatakan, ya udah kalau begitu otopsi. Dia setuju di otopsi. Akhirnya dibongkar, lagi dibawa ke rumah sakit si Mirna. Apa yang terjadi di persidangan? Dokter Selamat, kami tanya, itu dokter ahli daripada yang diajukan oleh jaksa. Apa yang saudara lakukan? Saya bilang, apakah saudara melakukan otopsi terhadap mayat Mirna? Dia bilang tidak. Loh, dari mana saudara tahu? Jadi apa yang saudara lakukan? Saya tidak melakukan otopsi, tapi hanya mengambil sampel dari tubuh Mirna. Hanya sampel. Jadi sebagian sampel diambil, ada di lambung, ada di hati dan sebagainya. Saya tanya, kenapa Anda tidak melakukan otopsi? Itu permintaan polisi. Polisi yang minta sampel Katanya dia, permintaan polisi. Tetapi di dalam berkas perkara kami, ada surat, di sini ada tunjukkan nanti, ada surat dari Polsek Tanah Abang mengajukan permohonan kepada rumah sakit untuk otopsi. Kan aneh ini. Ini ada surat mengatakan supaya diotopsi. Si Slamet mengatakan itu permintaan polisi tidak diotopsi. Itu dalam sidang. Sehingga saya ingin menganalisa surat ini sebenarnya sampai enggak kepada si Slamet. Ya bisa sampai, tapi dari Polda bilang jangan diotopsi. Saya tidak tahu itu yang terjadi. Atau sama sekali ini sebenarnya enggak pernah dikirim, tapi itu lakukan. Oh, tapi itulah. Jadi ada dua fakta. Jadi siapa di antara yang dua ini yang berbohong kan? Pasti ada yang berbohong dong salah satu. Ya tapi pasti tidak diotopsi. Pasti diotopsi. Dokternya bilang tidak diotopsi. Tidak diotopsi. Maksud saya berbohong tentang keadaan fakta surat menyurat ini. Oke. Tapi faktanya dia tidak diotopsi. Oke? Nah, apa yang terjadi kalau tidak diotopsi? Kan ini persoalan hukum yang pertama. Karena dalam suatu peristiwa hukum,
Kalau ada pembunuhan, ada yang mati, maka harus ada mayat. Dan kalau ada yang mati, harus diteliti apa sebabnya dia mati. Karena ini matinya kan matinya bukan alami kan? Iya, mati bukan mati biasa lah. Tetap biasa. Nah, oleh karena itu, karena hanya diambil sampelnya, mulailah timbul masalah. Kita tahu Presiden John F. Kennedy, semua dunia tahu melihat di televisi dia ditembak. Tapi tidak langsung dinyatakan oleh pemerintah dia akan John F. Kennedy mati karena ditembak. Tapi setelah Thomas Noguchi, ahli patologi forensik di Amerika, mengotopsi si John F. Kennedy, baru dia nyatakan mati karena peluru yang ada di bersarang di tubuhnya. Ya, otopsi itu kan memang mutlak untuk sebuah perkara di pembunuhan. dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Ya kan? Marilyn Monroe juga mati karena minum obat ya, diotopsi. Kenapa saya sebut ini? Karena saya juga mencoba pada waktu berhubungan dengan Thomas Noguchi ini. Ya, umurnya hampir 90 tahun. Saya nggak tahu apakah waktu COVID itu jadi ada masalah. Setelah 1-2 tahun ini apakah dia masih sehat atau tidak. Tapi waktu itu kita masih ada kontak. Karena saya ingin membuktikan bahwa John F. Kennedy aja itu sudah jelas semua orang lihat ditembak tetap diotopsi. Nah, dalam kasus ini juga kita lihat Sambo, ya, dia sudah merekayasa suatu pembunuhan. Saya katakan merekayasa karena terbukti di pengadilan. Dia tetap mengirim mayatnya Joshua ke rumah sakit untuk diotopsi. Ya. Artinya dia tahu dong bahwa itu sebenarnya memang prosedur harus diotopsi. Kemudian digali lagi untuk diotopsi. Untuk apa? Untuk mengetahui sebab matinya. Pastinya. Kepastiannya. Apa kena jantung atau kena iya, ya kan? Kena peluru. Kena peluru. Nah, peraturan Kapolri juga menyatakan seperti itu. Jadi tidak ada satupun peristiwa hukum di dunia ini, termasuk di Indonesia, yang ada masuk ke pengadilannya karena mati karena bukan alami, yang tidak diotopsi. Semuanya diotopsi, kecuali Jessica. Salah apa Jessica? Kenapa hanya dia di bumi ini yang diadili melakukan pembunuhan pada seseorang yang mati tidak wajar tanpa diotopsi? Apa dosanya Jessica? Apa yang terjadi di sini? Ini yang menjadi masalah. Nah, itulah mungkin waktu itu Netflix akhirnya mengangkat kasus ini. Nah, kemudian setelah terjadi kemudian, kita melihat ada keanehan. Kebetulan waktu di polisi saya tidak menanganinya. Tapi setelah di pengadilan saya tangani. Saya mendapat kabar dari tim yang lama, saudara Bostap Hidayat. Di polisi pun dia sudah diperlakukan tidak baik. Dia dimasukkan di sel T, kemudian ruangannya terus terang, lampunya terus terang benderang, akhirnya matanya jadi kering dan sebagainya. Nah, tetapi di situ kabarnya 2 kali ini 1,5 meter. Ya, betul waktu itu. Nah, paling parah lagi Bang Karni, dia dihipnotis. Siapa orangnya dia lupa namanya, nanti kita ingat dulu nanti. Orangnya atau orang yang nyuruh? Di Polda. Ya, orang yang nyuruh atau orang yang... Polisi menyiapkan orang untuk mengotopsi dia. Siapa orangnya? Ya. Ini kan prosedur yang sebenarnya nggak benar. Tapi sekiranya benar pun berita acaranya mana? Hasilnya apa? Kan harus dijelaskan. Nah, sampai di sana kita sudahi dulu. Kembali kepada otopsi. Kalau otopsi, maksudnya itu harus dibelah dari atas sampai ke bawah. Sehingga bisa diperiksa sebab kematiannya. Ya. Apakah karena mati orang itu tidak mungkin hanya minum sampai di lambungnya cyanida mati. Harus cyanida itu masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, masuk otak, mati. Ya, kalau nggak sampai si otak jantung mana bisa mati. Ya. Itu common sense kan. Nah, akhirnya kita berpikir pada waktu membela, ya udahlah karena nggak diotopsi. Saya cobalah dulu lihat bagaimana hasil pengambilan sampel ini. Ternyata ini laporan dari Lapim Propelido, bukan saya. 70 menit setelah Mirna meninggal, diperiksa cairan dari lambungnya. Diambil. 70 menit, lagi fresh sekali. Ternyata negatif cyanida. Tidak ada cyanida di dalamnya. Bukan katanya ada 0,2. Setelah 3 hari kemudian,
Setelah dia di embalmment, setelah dia di formalin, ditemukanlah ada 0,2 cyanida. Jadi waktu itu yang 70 menit itu kan di rumah sakit diambil langsung. Belum dibedah. Belum diambil sampelnya. Di rumah sakit diambil, dan itu kalau saya tidak keliru atas permintaan daripada orang tuanya. Nah, 70 menit tidak ada. Nah, 3 hari kemudian jadi ada 0,2. Pertanyaannya, bisakah dari tiada menjadi ada? Karena ini kan masuk dari mulut. Dikatakan diminum, tidak ada cyanida, tapi 3 hari jadi ada. Mungkinkah? Aneh kan? Ya. Kalau umpamanya dari ada menjadi tidak ada, itu logis, bisa hilang. Ini dari nggak ada jadi ada. Itu sebabnya ahli mengatakan kalau itu terjadi, ada potensi kemungkinan cyanida dimasukkan kemudian setelah Mirna meninggal. Karena jadi ada. Disuntikkan maksudnya? Iya. Ya kan? Dan itu dinyatakan bisa. Nah, apa yang terjadi? Dokter lain mengatakan mungkin katanya. Kita tidak mau mengarah ke sana. Tapi memang di dalam tubuh manusia ini selalu ada cyanida. Apel pun 0,6 cyanida. Rokok ada cyanida. Air ledeng kita kalau periksa pam itu ada juga cyanida. Setiap yang kita minum ini ada cyanida. Tapi jumlahnya sedikit. Tidak mematikan. Dan itu semua manusia pasti punya cyanida. Tapi tidak mematikan. Yang bisa mematikan adalah antara 50 sampai 176 miligram. Nah, ini hanya 0,2. Katakanlah ada, gitu. 0,2. Tidak mematikan. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa dia mati karena cyanida. Nah, kalau ahli yang Darussalim mengatakan itu adalah cyanida yang timbul pasca kematian. Dan itu lazim dia bilang. Nah, saya ragu. Saya teliti lagi laporan Labkrim ini. Saya kan membelanya ini menggunakan data mereka. Karena kita nggak punya data. Jadi data mereka yang saya adu, yang saya kritik. Nah, setelah saya lihat 70 menit tidak ada cyanida, saya lihat di hati yang diperiksa oleh Dr. Slamet itu tidak ada cyanida. Padahal semua dokter patologi mengatakan kalau kita masuk makan, masuk ke lambung, masuk ke dalam hati atau darah, itu pasti ada tiosianat dan sebagainya di dalam hati. Mutlak itu ada. Kalau nggak ada ke hati, kemana di darahnya? Di hati nggak ada juga cyanida. Nah, kemudian katanya langsung ke jantung dan ke otak. Nah, kalau narkoba gimana tesnya? Ya kan orang minum narkoba, tes di urin, gampang kan? Ya. Ini apalagi cyanida, di urin juga tidak ada. Berasal ke ini mereka nih. Baik Pak Oto, kita perlu rehat sejenak pemirsa. Pemirsa, dialognya kita lanjutkan kembali. Pak Oto, tadi ada satu hal lagi yang Pak Oto mau ungkapkan. Sebenarnya banyak hal, tapi satu hal aja dulu ya. Ini pindah kita topik. Kalau tadi dari tubuh, masuk ke gelas, masuk ke botol, sekarang kita bicara tentang CCTV. Ini kan Jessica Jessica itu juga korban dari CCTV juga. Salah satu contoh yang kita lihat oleh ahli yang kami ajukan, seorang dokter dari Jepang, berhadapan dengan seorang ahli yang dari Mabes Polri, dari jaksa. Tegas dia mengatakan ini rekayasa. Kenapa? Contoh dia bilang, ingatkan kita di dalam kasus ini kan, ada dikatakan Jessica itu adalah garuk-garut gini kan, dia garuk-garut celananya katanya karena itu ada karena cyanida. Jadi ceritanya begini, jadi Jessica itu berdiri gini, kan karena dia pakai lejeng gitu, dia tarik celananya gini kan, dia tarik gini kan supaya bisa berdiri bagus itu. Nah waktu ditarik gini, inilah yang di-replay terus oleh CCTV, diulang-ulang seperti orang menggaruk. Dibilanglah ini dia kena gatal katanya. Dan itu dibuktikan di persidangan, digaruk-garuk katanya gini. Padahal hanya dia bilang ini sekali.
Tapi diulang-ulang ini seakan-akan dia menggaruk karena gatal karena cyanida. Itu rekayasa menurut ahli yang kita ajukan. Jadi CCTV pun sudah direkayasa. Termasuk umpamanya yang ada katanya paper bag dan sebagainya itu ada rekayasa karena di situ terlihat seperti nenek lampir itu bisa diperpanjang itu tangan Jessica itu bikinnya begini itu. Dibuktikan oleh ahli, bukan saya ngomong. Bisa diputar kembali sidangnya. Ada itu. Tapi dia taruh paper bag atau paper bag ditaruh itu kan gini. Kalau itu. paper bag kan namanya teman baru jumpa, dia datang ke sana, dia beli hadiah 4 atau 3? 3. Karena 3 orang temannya kan. Ada Hani, ada Mirna, ada satu lagi. Dia makanya ambil 3 untuk dikasih satu-satu gitu loh. Nah sambil menunggu dia letakin di situ. Lantas dia bilang kalau orang biasanya tasnya harus dibawa, nggak bikin di atas. Itu kan nggak logis. Nah, jadi ini rekayasa ini harus dibongkar sebenarnya. Dan dokter itu masih bersedia sampai sekarang. Data itu kami dulu ambil kalau nggak salah dari Kompas atau di TV One, data itu resmi pada waktu itu. Diadu sama dia, dihadapkan di persidangan. Ini rekayasa dia bilang. Nah, bagaimana? Dan perlu kita ingat, CCTV yang ada di sana itu tidak diambil dengan berita acara resmi. Bukan polisi yang mengambil CCTV yang ada Oliver. Itu dia rekaman dari mana pun nggak tahu. Dan yang aslinya itu hilang. Nggak ada itu. Masternya itu nggak ada. Sehingga kita nggak tahu, ya boleh saya katakan yang dipilih-pilih saja yang ada di sana. Tidak, not the whole story dirinya. Gambaran yang utuh dari situ. Nah, itu makanya saya katakan bahwa penuh keanehan di dalam kasus ini. Nah, kalau kita ingin juga, saya juga ingin menyampaikan ya Pak Karni. Banyak orang berkata, para ahli mengaku hebat, bahwa katanya ini kan tidak perlu harus direct evidence. Indirect evidence juga boleh. Tidak perlu harus direct evidence. Saya bilang, mau direct evidence, mau indirect evidence, itu bukan persoalan di situ. Karena harus dibuktikan. Kalaupun kau mengatakan circumstances evidence yang mereka bilang itu di mana? Circumstances evidence-nya yang mana? Jangan hanya ngomong. Itu tapi harus berkaitan. Circumstances mana yang bisa dikaitkan, ya, dikaitkan untuk mengatakan Jessica pelakunya. Mereka mengatakan begini kesimpulannya. Di sana ada 3 kemungkinan terjadinya pembunuhan. Itu menurut jago-jagonya ahli itu mereka itu. Kemarin juga ada di Serta Demokrasi katanya. 1, Rangga. Rangga adalah barista yang membuat kopi. Kedua adalah runner yang membawa kopi. Ketiga adalah Jessica. Di dalam berita, di dalam pendapat polisi juga ini seperti di 3 ada kemungkinan. Lantas mereka dengan logika mereka mengatakan Rangga tidak mungkin karena ada CCTV, ya kan? Terus kemudian si runner juga nggak mungkin. Itu kan karena kalau dari sana kalau di sana kan panas katanya kopinya, nanti dikasih kopi jadi nggak ada masalah dan sebagainya. Yang mungkin hanya Jessica karena apa? Karena dia yang paling lama di dalam menguasai kopi itu. Ini mana circumstantial evidence-nya? Ini kan kesimpulan kalian gitu loh. Ingat, lantas dikatakan, kalau nggak si Jessica siapa lagi? Siapa? Ketika Anda berkata siapa, di situ berarti Anda ragu. Kalau Anda ragu, maka berarti ada reasonable doubt. Hukum mengatakan seorang hakim hanya bisa memutuskan hukuman apabila ada beyond reasonable doubt. Dengan bukti yang mutlak meyakinkan hakimnya. Ya bukti material. Bukti ya. Kalau dibentukkan, kalau gitu siapa? Itu namanya ragu. Nah kalau ada keraguan-raguan Pak Karni, maka berlaku teori in dubio pro reo. In dubio pro reo adalah apabila seorang hakim merasa ada keraguan-raguan, maka dia memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa. Di sini harus menguntungkan terdakwa, dia harus dibebaskan. Paling tidak begitu kalau walaupun nggak ada bukti, dia ragu. Karena dia ada teori komik. Dia selalu bilang di catatan Demokrasi kemarin, possibility. Dia teori possibility. Mungkin. Nah kalau sudah teori possibility berarti kan semuanya mungkin. Ya, everything can be happen.
bisa possible. Mirna, Jessica, Rangga, ataupun si siapa tadi? Marwan. Gitu. Ya possible juga sebelum dia datang udah kena cyanida. Cyanida possible itu juga sebelumnya juga udah kena cyanida. Yeah. Nah kalau ada teori kemungkinan begini, berarti ada keraguan Bang Karni. Nah jadi kalau ada keraguan harus dia dibebaskan. Tidak bisa dipastikan. Kalau bilang kami menghukum bukan berdasarkan direct evidence saja, indirect juga boleh. Tunjukkan pada sana mana indirectnya. Tunjukkan pada mana circumstance evidence-nya. Dia hanya bilang buktinya celananya dibuang katanya. Ini lagi paling parah lagi. Masyarakat Indonesia harus tahu nih ya. Semua di TikTok di mana dikatakan bahwa Jessica membuang celana. Ini luar biasa ini fakta yang disampaikan. Yang terjadi begini Bang Karni. Setelah dia pulang ke rumah, kebetulan dia ganti baju. Ini saya baca dari berita acara yang dibawa oleh polisi. Saya bukan nama-namain. Boleh ada berita acara sini. Pembantu itu datang kepada Jessica. Jessica atau non atau apa dibilang di situ, celananya robek. Jessica jawab, ya kalau robek buang aja. Oke? Oleh si pembantu dimasukkan ini ke ember, disimpan di sana selama 3 hari, direndam. Tidak dibuang-buang. Dalam proses waktu ini, kalau saya tidak keliru ini, polisi sudah datang ke rumah ini. Mestinya mereka harus menemukan celana itu. Dan mengambilnya. Dan mengambilnya. Setelah 3 hari, menurut pembantu itu, karena sudah bau asin, kata bau seperti ikan asin, saya buang. Di mana kau buang? Di tong sampah. Di situ juga, di rumahnya. Jadi nggak ada fakta itu dia membuang untuk menyembunyikan. Dan kalau mau dicari barang itu ada. Tetapi yang paling menyedihkan buat saya, yang saya sangat menyesalkan kepada jaksa. Di persidangan saya tanya, Anda kan bilang bahwa ini ada dibuang berita-berita seperti ini. Tolong hadirkan saksi itu. Hadirkan dia. Si pembantu. Si pembantu itu. Kan saksi dia. Iya. Tidak dihadirkan Pak Karni. Ya karena tidak dihadirkan tidak ada pernyataan apa-apa dari saksi itu. Nggak. None. Dicek nggak? Masih ada di rumah itu nggak? Kita tahu Pak Karni di mana dia, tapi saya nggak bisa ngomong. Diumpetin gitu maksudnya? Ya Pak Karni lah yang menyimpulkan lah. Tapi benar robeknya itu di belakang. Si Jessica bilang, orang ini bilang robek. Pembantu yang bilang pada Jessica, ini waktu mungkin mau dicuci, ditanya, robek ini Jessica atau non atau apa saya nggak tahu panggilannya. Iya robek, buang aja. Tapi yang jadi soal, kalau itu menjadi isu utama, kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi itu? Kenapa? Untuk apa? Kan di situ pembantu, masa nggak susah kita cari pembantu? Ya kan? Nah itu yang kita menjadi tanda curiga lagi. Jadi banyak sekali saya lihat orang di sini, seperti tadi saya katakan tuh, ada yang bilang bahwa dia menuduh dia, saya harus ulangi lagi tuh. Karena ada orang ahli mengatakan dia sudah datang 3 hari sebelumnya motret itu fitnah keji. Fitnah keji. Dan berpotensi pidana itu. Karena itu bisa meresahkan masyarakat, mempengaruhi pengadilan yang salah. Saya selalu, apa yang saya katakan ini semua berdasarkan berita acara. Apa yang ada di sini saya sampaikan. Itu Bang Karni. Makanya dengan demikian, apakah kasus ini kita biarkan? Bang Karni yang paling berpengalaman dulu mungkin waktu kasus Sengkon dan Karta. Ya. Ya, Bang Karni yang punya riwayat paling tahu soal itu kan. Nah, kita lihatlah Bang Karni. Ya, tapi Sengkon Karta itu sebelumnya tidak mengajukan judicial review atau peninjauan kembali. Karena tidak ada PK-nya kan waktu itu. Karena waktu itu PK belum diatur. Iya. Atau udah diatur tapi dipingsankan oleh Mahkamah Agung. Iya. Dan baru hidup lagi ketika saya lapor ke Ketua Mahkamah Agung, waktu itu Bu Jono, orang yang sangat punya integritas dan sederhana sekali. Dan dia yang menghidupkan kembali, dijawab kembali. Itu menyelamatkan terpidana yang benar-benar tidak bersalah. Walaupun sekarang penyelewengan dari itu juga banyak banget. Dan itulah apa yang saya katakan, Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan
PK itu bisa berkali-kali. Tapi ada juga Mahkamah Agung mengatakan bisa 1 kali, bertentangan dengan PK, dengan putusan MK, ya kan? Tapi ada juga putusan Mahkamah Agung yang juga mengizinkan PK 2 kali. Seharusnya bisa, karena kalaupun tadi Sengkona Karta tidak mengajukan PK, tapi keputusan yang dia terima udah inkrah. Karena itu dia udah di Cipinang. Tapi gara-gara ketahuan kita bongkar bahwa bukan dia pelakunya, Mahkamah Agung menghidupkan PK itu kembali. Artinya 2 kali cari inkrah kan. Iya. Jadi ini pun seharusnya boleh berkembang. Gitu. Kalau dapat bukti baru udah bagus. Dan disitulah nama Mahkamah Agung hebat kan? Iya. Karena mereka tahu ada salah, mereka perbaiki buat PK jadi top Mahkamah Agungnya. Nah saat ini juga mestinya begitu. Walaupun ada kesalahan, diperbaiki, maka hukum jadi lebih baik. Kalau dikasih cara. Karena begini Bang Karni, ada kan kita lihat banyak orang mengatakan bahwa ada mahasiswa hukum mengusulkan kepada saya supaya mengajukan gerasi. Ya, dia kira mungkin saya tidak ngerti soal gerasi. Bang Karni, 3 tahun yang lalu saya bicara dengan Jessica. Dengan hati-hati saya katakan, saya hanya karena kasihan aja. Walaupun saya nggak setuju, tapi saya iseng-iseng tanya, Jessica, seandainya saya bisa yakinkan presiden atau otoritas yang lain berdasarkan bukti-bukti hukum agar kamu bisa dibebaskan dengan mengajukan gerasi, mau nggak? Lantas dia tanya, oh kalau gerasi syaratnya apa? Syaratnya kau harus mengaku dan minta ampun kepada presiden. Dia bilang, oh maaf, saya tidak akan mau minta ampun, saya tidak mau mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan, dia bilang. Saya hampir menangis pada waktu itu, sedih saya. 5 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, saya lagi bicara sama Jessica. Karena waktu itu saya pikir kau mungkin masih beberapa tahun di dalam, belum tahu rasa sakitnya. Setelah 7 tahun ini, siapa tahu kau berubah karena udah terlalu menderita di pengadilan. Saya tanya lagi sama Jessica. Jessica, yang kedua kali saya tanya, mau nggak kamu tuh untuk Om jangan tanya-tanya itu lagi. Biar saya di sini 10 tahun mau seumur hidup nggak apa-apa. Kalau memang Om minta saya mengakui perbuatan yang saya lakukan, yang tidak saya lakukan, saya tidak mau lakukan. Baik, kita rehat dulu pemirsa. Saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Mirna mati karena ditemukan cyanida di dalam gelas. Tapi tidak disebutkannya cyanida di dalam tubuh korban. Di dalam tubuh korban yang negatif, yaitu 70 menit setelah dia mati, dia tidak persoalkan. Nah inilah kita ketidakjujuran majelis hakim menurut saya. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Baik, tadi ada udah diterangkan keganjilan dan terakhir tentang otopsi yang tidak dilakukan, walaupun tertulisnya dilakukan. Apalagi keganjilan yang Pak Oto lihat dalam persidangan ini. Dan saya dengar juga Pak Oto punya bukti-bukti yang dibawa ke sini. Silakan. Ya. Jadi tadi sudah saya ceritakan, kan kalau orang mati kan kita berangkat dulu mulai dari tubuh. Baru nanti kita kalau sudah ditemukan persoalan di dalam tubuh, baru kita berangkat kepada media yang lain yaitu gelas dan sebagainya. Nah, keganjilan lagi adalah begini. Ada di sana Mirna meninggal. Yang meminum kopi itu ada 4 orang. 1 Mirna, 1 Hani,
satu Devi. Devi itu ini disuruh Mirna untuk minum katanya. Mereka dua minum kan. Jadi terus si ini minum, si Hani juga minum. Dan minumnya pakai sedotan. Ya. Jadi kalau kita minum pakai sedotan, nggak mungkin bisa didelepeh lagi. Karena sedot langsung masuk. Kecuali kalau minum begini mungkin bisa kita rasakan. Ya. Kemudian, tapi di Netflix dia bilang oleh Hani bahwa karena Mirna merasa aneh, dia juga coba minum. Dia suruh minum sama Hani. Dia minum, nggak mati juga dia. Yang dua lagi ngapain? Dua lagi dia mengetes, katanya ada apa nih barang di sini. Devi dia bawa ke belakang, dia kan manajer, orang minum juga, nggak mati juga. Ada lagi satu si Marwan, dia juga tes juga, nggak mati juga. Jadi bagaimana bisa terjadi? Hanya satu orang yang mati. Satu orang yang mati dan kalau memang itu ada racun di dalamnya. Bahkan 3 yang minum. Jadi ini nggak masuk akal, ya nggak masuk akal. Nah kemudian Dr. Jaya adalah dokter yang pertama kali memeriksa selain dokter yang di mall ya. Ada satu dokter ketika dia, tapi yang pertama dia sudah meninggal, Dr. Jaya yang memeriksa mayatnya dan memberikan formalin. Dia pencet-pencet katanya tubuhnya, dilihat di bibirnya adalah biru, di kukunya adalah biru, dia cium tidak ada cyanida karena dia bisa mencium rasa cyanida berbau almond, ya kan? Nah, tentunya seharusnya kan ini adalah saksi yang harus dibawa oleh jaksa karena dia yang pertama kali melihat ini kan. Iya. Tapi entah kenapa jaksa nggak diminta tidak diajukan oleh polisi dan jaksa. Oleh jaksa. Oleh polisi dia tidak dimasukkan, jaksa tidak mengajukan sebagai saksi. Karena dia tidak mau jadi ahli, saya meminta kepada dia untuk bisa jadi ahli. Jadi dia tampil di situ ahli dari saya. Kalau saya tidak panggil nggak ada yang cerita ini. Sehingga saya kan jadi tersembunyikanlah kasus ini kalau tidak ada Dr. Jaya waktu itu. Karena mereka tidak mengajukannya. Seharusnya apa kesaksian Dr. Jaya? Nah, dia mengatakan jelas bahwa ini tidak ada cyanida. Karena apa? Karena sudah diceritakan sama dia harus otopsi dan sebagainya saya ceritakan tadi. Tapi yang paling utama dia bilang kalau ini adalah cyanida, maka warnanya itu harus rasanya warna merah seri gitu. Ini hitam. Padahal dakwaan jaksa, semua persidangan saksi mengatakan Mirna itu biru, kebiru-biruan, ada busa dan sebagainya. Tapi ketika Jaya bersaksi di sidang mengatakan tidak benar itu kalau biru bukan cyanida. Akhirnya apa yang terjadi? Mulailah berubah ahli-ahli lain itu mengatakan, datanglah ayahnya Mirna. Pagi-pagi datang ke pengadilan. Dia bawalah suatu surat, diletakkan di meja hakim, bayangin. Foto. Seakan-akan Mirna ini berwarna merah seri. Ya orang kan jadi ketawa kan. Tadinya bilang biru, mati, tiba-tiba merah seri. Dan dimasukkan itu di atas meja hakim. Dan hakim membiarkan. Dan hakim menyatakan, Binsar mengatakan, ya ada di meja saya. Mestinya dia harus tolak. Karena ini bukti yang tidak sah. Bukan dari jaksa. Gitu. Ini menjadi kita menjadi heran pada waktu itu. Nah, ya karena durasi terpendek mungkin saya harus lompat. Akibat dari itu, maka kita lihat tentang apa yang terjadi di gelas. Karena ini dipersoalkan, saya selama ini kan ada cyanida 7.400 mg di gelas. Yang itu selalu saya katakan, kenapa kalian itu ribut tentang yang ada di gelas? Kalau orang mati karena cyanida, yang Anda periksa adalah cyanida yang ada dalam tubuh, bukan dalam gelas. Kalau udah ditemukan di dalam tubuh ada cyanida, baru kita cari dari mana asal-usulnya, baru kita cari gelasnya. Itu mestinya teorinya. Jangan dibalik. Karena berapa banyak pun cyanida di dalam gelas ini, 1 ton atau apapun, kalau tidak ada di tubuh Mirna, itu tidak ada apa-apanya. Yalah. Nggak ada urusannya gitu loh. Nah, oleh karena itu saya berpikir, saya harus kejarin. Kenapa mereka selalu konsentrasi hanya ada cyanida di gelas? Saya periksa. Ternyata waktu Mirna itu meninggal, kan ada sisa gelas. Pada sisa minuman Mirna, kopi. Lantas ditanya, kemana ini sisanya?
oleh Devi dikatakan sisanya ini dimasukkan ke dalam botol. Ya kan? Kita tanya, kenapa dimasukkan dalam botol? Biar gampang dibawa. Oke. Kau masukkan semua? Tidak, separuh. Loh, kalau separuh kan lebih sulit bawanya. Kalau semuanya masih mungkin. Tapi ada saksi yang lain mengatakan, tidak. Semua saya masukkan dalam botol. Tidak separuh katanya. Itu namanya Yohanes kalau nggak salah. Jadi dua saksi itu saya sudah mengatakan berbeda. Dia mengatakan saya tuang separuh, yang lain mengatakan semuanya saya tuang. Oke, kita ikuti cara apa yang dikatakan. Karyawan KP itu dan bersaksi di pengadilan. Nah, kita ikuti yang pertama. Katakanlah ini adalah separuh dikasih. Jadi yang disita oleh polisi adalah sisa kopi, satu gelas, ya ini ya. Yang disita adalah satu gelas berisi minuman sisa kopi dan satu botol sisa yang setengah tadi itu di situ. Dan satu lagi gelas seperti ini adalah kopi yang disuruh dibuat di Oliver sebagai pembanding. Jadi ada dua gelas, satu ini sisa minuman Mirna, satu sisa minuman Mirna dimasukkan dalam botol, lantas satu gelas untuk pembanding. Ini yang disita, yang dibawalah ini ke Mabes Polri. Keluarlah hasilnya, saya baca. Apa hasilnya? Apa yang terjadi? Yang diperiksa oleh Mabes Polri adalah 2 botol, 1 gelas. Bagaimana bisa terjadi itu? 2 botol yang diperiksa, 1 gelas. Apa isinya ini? Dari mana datangnya botol ini? Apakah ini cyanida? Apakah dimasukkan di sini? Atau apa kita nggak tahu. Tapi jadi yang ada di besar ada di sini jelas. Ya dua-duanya ada cyanida aja. Dibilangnya hasilnya mengatakan ada cyanida. Dua-dua botol. Iya. Di 2 botol saya tidak ingat betul yang duanya ya, tapi yang pasti 2 botol ini yang diperiksa dulu. Terbukti ada cyanida. Ini ada 1 gelas. Jadi saya mau melihat dulu mengenai procedures ya. Prosedurnya dia. Oh, 1 botol, 1 gelas yang beracun ya. Ya. 1 pembanding negatif ini. 1 botol, 1 ini adalah beracun. Tadinya yang ada adalah 1 gelas, 1 botol, tadinya adalah 2 gelas, 1 botol. Ini yang diperiksa. Sampai di Mabes balik sama kita, ini hilang, yang ada hanya 2 botol. Ini beracun, ini tidak. Pertanyaan saya, dari mana barang ini? Ini kan disegel. Kenapa bisa berubah-berubah? Apa masih bisa lagi dipastikan kebenaran daripada ini, isinya ini? Itu yang menjadi soal pertama. Soal yang kedua, saya baca di sini. Isinya, jumlah daripada sisa kopi itu adalah 300 mililiter. 350 mililiter. Ya, di sini saya lihat ada peragannya ini. Coba diisi Nurul 350 mililiter Nurul. Bisa dibantu. Saya tuang lah ya. Bisa bantu Nurul. 350 mililiter. Ya. Ini gelas saya cari sampai ke Australia dulu nggak dapat. Ada dapat tapi mereknya nggak sama. Ini kami ambil ukurannya ini persis dan mereknya kalau saya tidak salah juga ini dari merek daripada Oliver. Kami dapat bukti ini. Masih ada yang baru ini. Dan inilah isinya sama, bentuknya sama, mereknya sama. Ini. Isinya ini adalah 370 mililiter. Oke, ini gelas dari yang sama dengan Oliver punya. Sini. Dikatakan sisa kopi itu adalah 350 mililiter. Oke. Kalau dia 350 mililiter, maka kita bertanya,
tadi kan sudah diminum oleh 4 orang kan? Oleh saksi mereka, oleh ahli yang ditampilkan oleh jaksa, katanya sekali sedot itu adalah 20 ml. Itu kata mereka. Saya juga tidak tahu kebenarannya itu, tapi saya ikuti ahli yang dari jaksa. Sekali sedot 20 ml. Kalau sekali sedot 20 ml, maka 4 orang yang minum. Berarti adalah 2 kali 40, berarti 80. Nah, berarti isi daripada gelas itu berarti seharusnya sudah 350 ml tambah 80, ya kan? Ya, 430 ml. Itu seharusnya. Padahal ini hanya 370 kapasitasnya. Nah, ini kita buktikan sekarang. Ini berapa nih, Rul? 350 ya. Ini dilihat ini ya. Pas ya, 350 nih. Coba lihat, jangan sampai berubah. Ya, saya lihat kacamata saya dulu sekarang. Kurang dong. 350 mana? Di atasnya atau di bawahnya? Harus pas. 350. Banyak sedot. Oke. Nah. Jadi ini 350 adalah sisa kopi. Kita tuang ke dalam gelas yang sama dengan yang di Oliver. Begini dia. Karena memang tidak boleh penuh karena ada space katanya. Lebih kurang gini. Ya. Sekarang berarti kan sudah diminum oleh 4 orang. Coba masukkan 2 kali 20 berarti. 2 kali 4. 4 kali 20. Berarti berapa itu? 80. Nah, ini. 80 ml. Jadi inilah, belum ya? Belum. Ini 80 mili? Dari mana dasarnya 80 mili itu? Ini 20 mili, 4 kali. Jadi ini 80 mili. Kita tambahkan ke sini. Ya melimpah. Tumpah kan? Tumpah? Iyalah. Jadi nggak mungkin. Jadi nggak mungkin barang bukti itu adalah itu. Kalau dengan teori begini itu barang bukti yang dibawa itu tidak lagi barang bukti yang sama. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan ada cyanida di dalamnya? Ini proven, gampang dibuktikan. Boleh siapapun bisa buktikan. Datanya nanti saya kirim di TikTok atau di mana. Semua bisa buktikan di rumah masing-masing. Nah inilah Pak Karni yang membuat kami itu merasa kenapa ya harus begitu. Ini nasib seorang gadis yang datang dari Australia datang ke sini hanya untuk berlibur. Dan ada pula orang ahli kemarin juga yang menyampaikan di media bahwa dituduh lagi Jessica sebelum 3 hari datang sebelum 3 hari sebelum pembunuhan sudah datang ke sana memotret katanya, memotret lokasi Oliver. Aduh ini fitnah kejam itu. Padahal dia Jessica itulah pertama kali dia datang ke Oliver itu. Makanya di dalam pembelaan kami saya katakan, bagaimana mungkin seorang Jessica yang baru datang dari Australia tidak pernah ke Oliver, merencanakan pembunuhan di tempat terbuka, di tempat yang tidak pernah dia kunjungi. Karena terjadinya kan di persidangan jelas. Dia bertanya, Han kemana kita ketemunya? Han ini menjawab,
Karena saya nggak tahu, saya kan baru di Indonesia. Hani jawab, di Oliver saja atau di Flash Market. Ya udah pilih aja. Lah, akhirnya si Jessica bilang, ya udah karena nilainya Oliver bentuknya bagus, Oliver. Tapi ada yang menuduh dia 3 hari sebelumnya sudah memotret, katanya melihat lihat situasi dan kondisinya. Ini luar biasa. Nah, satu lagi yang lagi. Ini sebenarnya panjang, tapi satu bagian aja saya tunjukkan. Di dalam persidangan itu ada CCTV. Sebelum ditunjukkan kita rehat dulu pemirsa. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Oto, masih ada kejanggalan-kejanggalan lain yang belum Pak Oto ungkapkan? Seperti saya katakan tadi banyak sekali, tapi kalau diizinkan satu lagi boleh saya cerita sedikit lagi ya. Di luar sana bahkan isu-isu di pengadilan juga itu ada yang mengatakan memang sengaja Jessica itu datang lebih dulu ke Oliver untuk memotret. Tadi ada orang yang bilang 3 hari sebelumnya sudah, ada yang bilang datang lebih awal 1,5 jam sebelumnya. Padahal kan dia orang dari luar negeri. Terus waktu dia datang ke sana itu jam sore. Nanti dia diantar oleh bapaknya. Dia nggak mobil sendiri, dia diantar oleh ayahnya ke sana. Dan karena tahu macet lebih awal, kan orang itu straight kan, takut macet. Sehingga dia sampailah dia lebih awal di tempat itu. Nah inilah yang selalu dipotret, katakan dia sengaja datang untuk memang melihat dulu dan sebagainya. Padahal sudah kita katakan itu pertama kali dia tahu Oliver itu. Itu sebenarnya saya katakan bagaimana mungkin seorang yang belum pernah mengetahui tempat itu merencanakan pembunuhan di tempat yang dia tidak tahu di siang hari di tempat yang ramai. Itu persoalannya. Nah kemudian saya terus terang aja juga saya sebenarnya protes ini kepada pemerintah Australia ini. Karena banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses yang di sana itu. Kalau diusut, ditelusuri mungkin apa yang terjadi sebenarnya suatu pemeriksaan ke Australia sana. Karena saya tidak pernah melihat suatu kepolisian Australia sampai datang ke sini dan memberikan data-data korban ini yang tidak relevan dengan kasus pembunuhan. Di sana dikaji dia menabrak, betul dia pernah menabrak. Apa kaitannya dengan orang mati dibunuh di sini? Nggak make sense gitu. Jadi saya lihat, terkesan saya melihat ada sesuatu hal yang nggak masuk akal. Nih ada apa sih gitu loh. Orang nabrak di sana, yes. Tapi katanya matinya korban apa? Mestinya dia harus cek dong mestinya. Apakah ini pernah beli cyanida atau tidak? Itu masuk akal gitu. Nah kemudian lagi yang muncul sekarang ini adalah soal LGBT. Dikatakan ada hubungan sejenis. Ini kan ramai sekali. Sedih banget dengarnya. Padahal hakim bicara pada waktu itu bertanya kepada suami Mirna, apakah ada hubungan istrimu itu dengan hubungan khusus istimewa dengan Jessica? Dia bilang tidak ada. Bahkan hakim bilang gitu, udah ya media nggak ada lagi itu ya isu. Dan memang tidak ada. Karena Jessica juga punya pacar namanya Patrick di Singapura, di Australia. Bahkan dia dituduh membunuh gara-gara katanya dinasehati oleh Mirna gara-gara pacaran dengan Patrick. Yang ini pun tidak masuk akal. Masa gara-gara dinasehati jangan pacaran dengan Patrick, lantas dia khusus terbang dari Australia datang ke sini merencanakan pembunuhan. Nggak masuk akal lah gitu. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya yang tidak masuk akal yang selalu ditampilkan di dalam persidangan ini. Nah, itu yang saya katakan kembali bahwa kalau dikatakan circumstances evidence itu, circumstances evidence, kan seakan-akan masyarakat dikelabui dengan kata-kata circumstances evidence ini oleh para ahli itu, ya kan? Padahal harus dijelaskan circumstances evidence itu yang mana, kan harus ada kaitannya. Mereka mengatakan seakan-akan ada Jessica di situ lebih lama, ada celana dibuang di sana. Itu adalah bukti-bukti yang tidak langsung menunjukkan Jessica bersalah. Aduh. Bagaimana ini circumstantial evidence di sini? Padahal saksi penutup terakhir nih Pak Karni.
Saya pernah di situ hampir berbuat salah, tapi saya spekulasi. Karena hakim mengumpulkan semua saksi yang di Oliver pada waktu itu. Dia suruh semacam seakan-akan dilakukan semacam rekonstruksi. Walaupun itu gak lazim, tapi oke lah. Akhirnya saya ambil spekulasi begini. Saya tanya satu persatu seluruh saksi itu, boleh dibuka di filmnya. 21 orang atau 15 orang saya lupa. Saya sebenarnya nggak berani, karena sekali saya salah, mati saya. KO. Saya tanya, apakah kalian semua yang ada di sini pernah melihat bahwa Jessica memasukkan sesuatu ke dalam gelas? Kalian kan ada di sini. Saya tanya satu, kamu pernah? Tidak. Kamu pernah? Tidak. Semuanya mengatakan tidak. Coba Pak Karni, kalau satu aja mengatakan, ya pernah saya lihat, selesai. Tapi itu suatu pertarungan waktu itu insting aja. Sebenarnya itu perbuatan yang spekulatif banget. Iya, sangat. Sangat spekulatif. Tapi saya lakukan. Tuhan menolong, dia mengatakan tidak ada. Padahal mereka semua di situ. Masa orang lain meja sekian bergerak dia tahu, letak ini dia bisa tahu. Paper bag, tapi yang masukkan sesuatu sini tidak ada yang tahu. Jadi nggak mungkin. Ya itu bukti material. Ya, bukti ya. Tapi ada pertanyaan saya, ngapain si Jessica ini harus datang berjam-jam sebelum Mirna datang? Itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya kan ada 3-in-1 kan, ya. Karena ada 3-in-1, dia minta tolong sama bapak-bapaknya, antar dulu saya ke sana. Saya nggak ngerti di mana ini Oliver ini, diantarlah dia. Dan untuk menghindari macet dan 3-in-1, maka dia datang lebih awal. Ternyata tidak begitu macet. Sampailah dia di sana 1,5 jam sebelum itu. Itulah yang digunakannya kesempatan untuk membeli oleh-oleh. Kalau salah di situ ya, oleh-oleh untuk teman-temannya ini. Tapi ini diputar-putar sedemikian rupa seakan-akan ini adalah berencana itu. Itu iya persoalannya. Padahal terus dibilang lagi, kenapa kamu pesan minuman lebih dulu? Karena di live chatting mereka bilang, kamu minum apa Mir? Ya minum kopi. Terus dia bilang pesan atau masalah ya? Ya terus saya pesan, ya dipesan. Ternyata dia lama datang. Kan biasa kan begitu kan. Iya. Ada yang bilang saya sudah on the way, padahal dia belum berjalan. Kan ada yang seperti itu kan. Ya, itu. Kalau dari sisi itu ya, tapi dari sisi kesaksian Hani, temannya yang Hani, itu benar-benar memberatkan Jessica. Ya. Bahwa Jessica ini sampai dibilang waktu udah di rumah sakit, udah pingsan pun si Mirna tidak berbuat apa-apa, cuma menonton aja. Artinya tidak ada kecemasan sama sekali. Dan kemudian di rumah sakit juga wajahnya tidak sedih ketika tahu bahwa udah meninggal gitu loh misalnya. Dan Hani juga yang bercerita bagaimana lehernya kayak kebakar ketika minum kopi setelah disuruh Mirna minum kopi. Apa tanggapan Pak Oto terhadap kesaksian Hani ini? Kalau pendapat kesaksian Hani ini terus terang aja tidak lagi sesuai dengan yang semestinya itu. Ya, karena apa ya? Ya, mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi lah benarnya. Tapi pendapat saya mengatakan bahwa Jessica ini memang orangnya seperti itu. Sampai sekarang juga begitu. Dia tenang banget memang orangnya. Di sidang itu, dia pernah saya tegur. Mbok kamu umpamanya bersandiwara kayak nangis aja kayak di situ supaya jangan dituduh orang kau berdarah dingin. Dia bilang kenapa Om? Saya nggak bersalah. Kenapa harus nangis-nangis? Lagi pula katanya, kalau saya menangis dilihat ibu saya itu kolaps. Itu sebabnya saya suruh juga ibu saya tidak boleh datang ke sidang. Sebab kalau ibu saya datang ke sidang, saya lihat dia nangis, saya pasti kolaps. Kami nggak tahan. Tetapi Bang Karni, setiap habis sidang, kamilah yang tahu betapa dia nangisnya itu meraung-raung di belakang. Tapi dia tidak mau menunjukkan kepada orang. Dia selalu beranggapan, kalau saya nangis merengek-rengek, itu berarti saya pelaku. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya apa adanya saja. Dan ketika dia dihukum, lihat aja, dia gak nangis di depan sidang.
Tapi waktu di belakang, dia menangis meraung-raung. Dia bisa lihat menangis karena ketika membacakan pledoi dia saja. Mungkin sudah gak tahan lagi waktu itu. Jadi, dan hal ini juga saya tanya kepada ahli di persidangan. Bagaimana pendapat ahli kalau melihat seseorang tiba-tiba ada kejadian meninggal, tapi dia diam saja. Dia bilang freeze. Dia bilang. Jadi ada rupanya orang, kalau orang melihat sesuatu kejadian yang mengejutkan, dia tidak bereaksi, tapi dia diam, freezing gitu, beku gitu loh. Takut jadi diam gitu loh. Tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi masing-masing orang kan jenisnya berbeda-beda. Itu yang saya lihat. Baik Pak Oto, tapi ini ada WA kepada saya yang memberikan bahan. Namun demikian dengan metode scientific investigation, yaitu metode perhitungan reaksi racun dari 2 ahli kimia, yaitu Bapak Nur Samran dan Dr. Gelgel, masing-masing menggunakan rumus metode atau pendekatan berbeda, namun ditemukan hasil yang sama, bahwa hasil perhitungan ditemukan racun dimasukkan ke dalam minuman rentang waktu 1640 sampai 1655. Hal ini tidak ada orang lain di dekat minuman selain Jessica. Dalam rentang waktu tersebut, Jessica masih menutupi minuman tersebut dengan beberapa paper bag. Pertanyaan saya, Pak Oto tahu Nur Samran dan Dr. Gelgel? Ya, saya tahu dan saya bisa jawab soal itu. Dan dengan mudah dan orang akan tertawa kalau mengetahui ini. Pak Karni, dia membuat suatu metode percobaan. Dan dia dengan percobaannya itu, dia bisa katanya membuat perhitungan, menghitung, dia tahu berhitung mundur bahwa persis pada jam sekian, itulah Jessica memasukkan racun itu ke dalam. Waduh, hebat banget nih. Dia buat peristiwa udah terjadi berapa lama, hari ini pokoknya terjadi 6 Januari, berapa bulan kemudian dia dibikin percobaan. Coba berhitungan kira-kira jam berapa lah gitu. Kira-kira gitu artinya. Kira-kira jam berapa lah racun ini masuk ke dalam gelasnya Mirna. Dia bikin percobaan di sana, dia bisa berhitung bahwa jam sekian lah masuk. Itu penelitian yang bagaimana itu? Dia saksi ahli. Dia ahli. Dia apa? Dan itulah yang menjadi yang profesi dipakai. Dia apa? Dia mungkin seorang ahli atau kimia atau tidak, nggak tahu. Tapi siapa yang boleh? Saya bertaruh, bawa semua ahli di sini bisa menghitung mundur. 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ada kejadian pembunuhan, memasukkan racun di sana. Tapi hanya dengan berdasarkan percobaan di sini, dia bisa mengatakan, oh itu masuk jam sekian pada tanggal sekian. How come? Dan menit lagi. Dan menitnya tepat. Hanya dengan percobaan. Dan untuk itu memantahnya gampang lagi. Itu semua peristiwa adalah sianida di dalam gelas. Ada enggak di dalam tubuh? Kan itu persoalannya. Itu sebabnya saya katakan, mau berapa banyak pun Anda buktikan di gelas ini, ya, di gelas ini, ada enggak di dalam tubuh Mirna? Ada di otopsi atau tidak? Kalau tidak ada di dalam tubuh Mirna, tidak diotopsi, ini enggak ada gunanya. Percobaan yang dibuat itu nothing. Karena yang penting kalau orang mati karena racun, yang dilihat di dalam tubuhnya, bukan di dalam gelas. Ya. Itu. Jadi mereka sibuk pertanyaan ini. Belum lagi saya persoalkan tadi, yang kamu periksa itu yang mana? Botol yang mana? Gelas yang mana? Iya kan? Air minum yang mana? Kopi yang mana? Kan sudah kita tunjukkan tadi bahwa botol-botol itu sudah berganti semuanya. Jadi itulah. Jadi tolong ya Bapak ahli semuanya, Pak Gelgel, Pak apa semuanya. Apa yang Anda lakukan itu saya hargai pendapat Anda. Tetapi yang ingin saya sampaikan, apapun yang Anda lakukan, selama sianida itu tidak bisa dibuktikan ada di dalam tubuh Mirna, semua yang Anda katakan itu bagi saya tidak berarti. Anda harus buktikan dengan otopsi, Anda harus buktikan ada sianida di dalam tubuh korban yang jumlahnya bisa mematikan. Kalau itu ada, saya takluk, saya siap hukum mati bila perlu Jessica-nya. Tapi kalau tidak, tolong pikirkan seandainya itu putri kita, anak kita. Jangan main-main. Karma itu cepat sekali terjadi sekarang ini, lihat.
Sudah saya bilang dalam kasus Sambo aja sebenarnya juga digali kok kuburnya. Semua cepat. Jangan kita lakukan seperti itu. Kasihan anak orang. Baik Pak Oto, kita rehat dulu sejenak pemirsa. Pemirsa, kita sampai ke segmen terakhir. Oto, ini kan sekarang opini publik berbalik. Dan bahkan banyak yang menuntut ini keadilannya bagaimana. Pak Oto masih jadi kuasa hukum nggak dari Jessica? Masih. Masih bisa berbuat dong kalau begitu? Ya tentunya kami akan mencari upaya hukum tentunya. Apa yang direncanakan? Kita merencanakan untuk melakukan upaya hukum PK. PK lagi gitu? PK lagi. Dan saya berharap dengan hormat Mahkamah Agung mempertimbangkan ini dengan baik-baik untuk bisa menerima PK ini untuk diperiksa. Dan kalau diperiksa, saya minta kalau boleh hakim memberikan pertimbangan lah. Bagaimana pendapatnya mengenai otopsi? Apakah memang boleh orang dihukum mati, dilakukan hukum, disidangkan karena dalam satu kasus pembunuhan mengakibatkan matinya orang lain itu tanpa otopsi. Sebab apa Mas Karni? Saya juga mengajar, saya ngajar di Gajah Mada juga soal pidana. Ya kan? Saya ajarkan pada mereka, itu tidak boleh. Ada juga beberapa jaksa juga yang saya ajar. Dan saya tanya mereka, mereka juga bilang tidak boleh. Tapi kalau ini ternyata boleh orang dihukum tanpa diotopsi, berarti apa yang saya omongkan itu kan udah bohong. Ya kan? Bohong semua. Sia-sia. Merusak semua ilmu yang ada. Jadi Mahkamah Agung harus bikin pertimbangan. Kalau memang harus dia bilang juga tanpa otopsi juga nggak apa-apa, silahkan. Tapi kasih pertimbangan. Dengan catatan-catatan lain. Dan di dalam perkara ini, tidak ada satupun pertimbangan hakim tentang ahli yang kami ajukan. Disinggung pun tidak. Paling tidak kan seharusnya dibilang kami telah membaca ini, kami tidak sependapat, dikesampingkan. Minimal kan itu. Ini enggak digubris. Seakan-akan kami saksi yang dari terdakwa. hanya dari pihak terdakwa saja. Inilah ketidakadilan itu. Dari pihak jaksa. Dari pihak jaksa. Ini yang tidak fair. Jadi selalu saya lihat itu tidak adil di situ dia itu. Seperti bukti ini tadi ini, kami ajukan ini di persidangan, ditolak. Jadi ketidakadilan ini apakah mau kita biarkan nih Pak Karni? Selalu mengatakan, iya pengacara pantas karena dibayar. Saya sampaikan Pak Karni, saya tidak pernah dibayar 1 rupiah pun dalam kasus ini. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Waktu itu pas itu Lebaran kalau nggak salah, saya sudah beli tiket untuk liburan dengan keluarga ke Alaska. Ya. Tapi karena saya diminta untuk itu, akhirnya saya tidak pergi dan semua hangus uang saya. Saya hanya pernah diberikan oleh ayahnya Mirna semangkuk bubur Pak Karni. Ketika kami 2 hari 2 malam membuat pledoi ini tanpa tidur, dia datang membawa bubur semangkuk buat saya dan semangkuk untuk teman-teman saya. Itulah yang pernah saya terima dari Bapaknya kerja apa? Agen-agen plastik. Tapi dibilang dia pabrik plastik. Menjadikan dia hidupnya tidak baik saja. Kalau menengah pun juga tidak. Tapi orang bilang dia orang kaya. Rumahnya hanya berapa ratus meter kalau salah. Itu pun nggak tahu bahwa dijual atau tidak. Sangat menyedihkan sekali. Kalian dia bisa saja mungkin kepada tim saya mungkin pernah dibawa roti lah mungkin ya. Hanya itu. Tim saya pun nggak pernah mendapat uang 1 rupiah pun. Kami membelanya pro bono. Jadi apa yang dan ingat Pak Karni, saya membela bukan untuk menang. Saya membela untuk menegakkan keadilan. Keadilan harus dia dapat. Kalau akhirnya orang bilang itu menang, itu soal lain. Itu istilah. Tapi bukan menang. Kenapa? Kalau saya mau menang, saya tidak objektif. Saya akan bisa menghalalkan segala cara untuk menang. Tapi kalau saya ingin mendapatkan keadilan kepada Jessica, yang saya tahu betul dia tidak bersalah, itulah yang saya lakukan. Ya, tadi ya. Pak Oto sudah menyinggung bahwa bagaimana bisa orang dihukum perkara pembunuhan tidak ada otopsi.
Tapi apa Pak Oto melihat dari seluruh persidangan ada pembuktian material dari kasus ini? Tidak ada satupun. Sudah saya katakan, saksi, satu orang saksi, berapa ratus orang ada orang di situ, berapa puluh orang ada pegawai Oliver, satu pun tidak ada yang melihat. Makanya mereka bilang tidak perlu ada saksi mata. Oke. Lantas saksi apa yang Anda tunjukkan bisa menunjukkan dia melakukan pembunuhan? Kalau bukan saksi mata. Circumstantial evidence katanya. Apa? Karena buang celana di sana. Apa kaitannya dengan ini? Apa karena ada peristiwa di Australia dia menabrak orang, lantas jadi pembunuh? Apa, Pak? Jangan mengapa istilah circumstantial evidence itu suatu istilah yang hebat. Buktikan apa? Aku tahu hukumnya gitu loh. Jangan bodohin masyarakat ini gitu loh. Baik. Nah, satu hal Pak Karni, di Netflix Darman Salihin bilang ini adalah kasus pembunuhan tanpa bukti, tapi saya menang, dia bilang. Dia sendiri mengatakan itu. Oto mengeluarkan uang, saya juga mengeluarkan uang. Tapi dia banyak dan saya tidak banyak, dia bilang begitu. Saya nggak pernah akan mengeluarkan uang dari mana. Nah kalau dia mengeluarkan uang, ya terserah dia lah. Untuk apa dia kasih uang itu. Tapi saya tidak. Baik. Pemirsa, dari sebuah cerita Pak Oto ini, saya jadi ingat kisah yang semalam juga saya bacakan di Indonesia Lawyers Club. Di sebuah penjara di Italia, ada seorang napi yang tidak diketahui. Karena di sana satu sel itu banyak orang. Tapi seorang napi ini menempelkan di dinding selnya. Dia bilang, tidak semua orang yang meringkuk di balik jeruji ini adalah penjahat. Dan tidak semua yang bebas berkeliaran di luar sana adalah orang baik yang tidak pernah berbuat kejahatan. Napi tak bernama. Dan dari situ kita seharusnya merenungkan kembali adagium hukum. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kita ketemu di Karni Ilyas eksklusif yang akan datang.